Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus itu apa sih, Bu? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering lihat kan sebuah jalan yang bergelombang. Nah, ketika kalian naik mobil, sepeda, atau jenis kendaraan lainnya, pastilah pernah melewati jalan yang mendatar, jalan yang turun, dan jalan yang naik. Jalan yang naik atau turun biasanya memiliki kemiringan tertentu yang sudah diperhitungkan tingkat kemiringannya, sehingga aman dan nyaman untuk dilewati kendaraan. Jalan yang menanjak juga memiliki kemiringan. Jika terlalu curam, kendaraan akan mengalami kesulitan untuk melintasinya. Selain jalan, dalam kehidupan sehari-hari yang banyak benda-benda yang harus dihitung tingkat kemiringannya. Misalnya, tangga yang berada di gedung bertingkat sudah diperhitungkan dengan cermat dan teliti tingkat kemiringannya sehingga aman dan nyaman untuk manusia. Seorang arsitek merancang tangga dan jalan titian dengan memperhatikan kemiringan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna. Tempat parkir pun demikian, sehingga tempat parkir sedemikian jika tempat parkir terlalu miring, tidak aman bagi pengendara maupun mobil. Dalam bab ini, kalian akan mempelajari cara menghitung kemiringan suatu garis yang menggambar grafik garis lurus, menentukan persamaan garis lurus, dan manfaat garis lurus dalam pemecahan masalah sehari-hari. Nah, tentukan apakah titik-titik berikut membentuk garis lurus atau tidak. Nah, contohnya, titik A 0,0, titik B 1,1, dan titik C 2,2. Nah, kita akan membuat si garisnya. Ya, apakah si titik ini garisnya lurus atau tidak? Nah, ketika kita gambar dalam bidang koordinat kartesius, titik A 0,0, 0,0 di sini, titik B 1,1 adanya di sini, kemudian titik C 2,2. Nah, ketika kita akan tarik garis di antara titik A, titik B, dan titik C ini akan membentuk garis lurus seperti ini garisnya ya. Kemudian gambar yang kedua, yaitu titik D. Titik D 2,-2. 2,-2. Nah, ini titik D. Titik E 1,-1. Kemudian titik F 0,0. Nah, ini juga akan membentuk garis lurus ya. Jadi kedua gambar ini membentuk garis lurus. Kemudian yang ini, nah ini garisnya tidak lurus, ya, tidak membentuk garis lurus karena, nah dia belok lagi ke sini. Ini juga tidak membentuk garis lurus ya. Nah ini membentuk garis lurus yang melalui titik P 3,-3 dan titik Q -3,3. Terus menggambarkan persamaan garis lurus. Gambarlah garis dengan persamaan X plus Y sama dengan 4 dan X sama dengan 2Y. Nah, kita akan menggambarkan persamaan ini. Kita gambarkan garisnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai X-nya. Kalau X-nya 0, maka 0 dimasukkan ke dalam persamaan X plus Y ya. X-nya diganti 0, ditambah Y sama dengan 4, maka Y sama dengan 4. Kemudian kalau X-nya 3, maka 3 ditambah Y sama dengan 4, maka Y sama dengan 4 dikurang 3, jadi Y sama dengan 1. Kalau dibikin tabel seperti ini ya, misalnya X-nya 0, maka Y-nya 4. Dari mana 4? Nah, X-nya 0 ini dimasukin ke persamaan ini. Nah, ini caranya. X sama dengan 0 kan? X plus Y sama dengan 4. X-nya diganti 0, plus Y sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 4. Nah, kalau X-nya 3 berarti Y-nya sama dengan 1. Jadi titik koordinatnya 0,4 dan 3,1. Kemudian kita gambar. Titik koordinatnya 0,4. 0,4 adanya di sini di sumbu Y. Dan 3,1 adanya di sini. Nah, ketika ditarik garis lurus nih dari titik 0,4 sama 3,1 ini kita tarik garis lurus. Nah, garisnya seperti ini. Lurus ya. Nah, jadi persamaan X plus Y garisnya adalah seperti ini. Dia lurus. Kemudian untuk X sama dengan 2Y. Nah, X sama dengan 2Y. X-nya kita masukin 0. Maka 0 sama dengan 2Y. Y juga sama dengan 0. Jadi titik koordinatnya 0,0. Kemudian kalau X-nya 4. Maka 4 sama dengan 2Y, Y sama dengan 4 dibagi 2, yaitu 2. Jadi titiknya 4,2. Kemudian kita gambar ya, 0,0 dan 4,2. Nah, ini juga membentuk garis yang lurus ya. Kita tarik garis yang melalui titik tadi itu, nah ini garisnya lurus.
Nah, sekarang kita akan mempelajari gradien. Apa sih itu gradien? Nah, gradien adalah, misalkan tangga dianggap garis lurus, maka nilai kemiringan tangga dapat ditentukan dengan perbandingan tinggi tembok dengan jarak kaki tangga dari tembok. Misalkan ini temboknya, ini alasnya ya. Nah, ini tangganya, ya kan? Jadi kemiringan tangganya, nah inilah gradien nanti sini. Kita cari kemiringan tangga. Gradiennya berapa? Nah, kemiringan tangga ini disebut gradien ya. Nah, rumus gradien itu Y per X. Nah, ini kan Y-nya, ini X-nya. Jadi gradien rumusnya Y per X. Garis dengan persamaan Y sama dengan MX, maka gradiennya adalah M. Ingat ya, persamaannya harus Y sama dengan MX. Nah, berarti si M-nya ini adalah gradiennya. Contoh, hitung gradien pada persamaan Y sama dengan MX. Nah, rumus gradien itu tadi kan Y per X ya. Y per X, rumus gradien. Tentukanlah gradien dari persamaan garis berikut. Y sama dengan 2X, Y sama dengan 3X. Nah, untuk yang Y sama dengan 2X sudah jelas ya. Ini kan persamaan Y sama dengan 2X itu memenuhi persamaan Y sama dengan MX, sama bentuknya ya. Jadi jelas gradiennya yaitu adalah yang M-nya ini adalah 2. Untuk Y sama dengan min 3X, ini juga sudah memenuhi bentuk Y sama dengan MX, berarti gradiennya yaitu adalah M min 3. Persamaan garis X sama dengan 2Y diubah terlebih dahulu menjadi bentuk Y sama dengan MX. Nah, X sama dengan 2Y. Jadi Y sama dengan X dibagi 2. Jadi Y sama dengan 1/2. Jadi gradiennya adalah 1/2. Kemudian 2X plus 3Y. Nah, diubah dulu dalam bentuk Y sama dengan MX. 2X plus 3Y sama dengan 0. 3Y sama dengan, ini pindah ruas. Sini jadi negatif 2X. Y sama dengan negatif 2X per 3. Jadi Y sama dengan negatif 2 per 3X. Jadi M-nya yaitu adalah min 2/3. Nah, ini M-nya yaitu adalah min 2/3 ya. Kemudian, persamaan garis 4X minus 6Y sama dengan 0. Kita ubah dulu ke bentuk Y sama dengan MX. 4X minus 6Y sama dengan 0. 6Y sama dengan, ini yang pindah ke sini ya. Jadi 4X. Y sama dengan 4X per 6. Jadi Y sama dengan 2/3X. Jadi gradiennya adalah 2/3. Nah, karena coba kamu kerjakan soal ini ya, tentukanlah gradien dari persamaan garis berikut. Nah, kira-kira untuk Y sama dengan 1X, ini sama juga 1X ya, atau Y sama dengan X, kira gradiennya berapa? Ya, Y sama dengan 1X, ini adalah gradiennya itu adalah 1. Yang ini, Y sama dengan minus 5X, berarti gradiennya minus 5. Nah, yang C sama yang D sampai E itu gimana? Coba kalian kerjakan di rumah untuk latihan ya. Mudah-mudahan dimengerti. Jika masih ada yang bingung, coba ditonton ulang videonya. Mudah-mudahan bisa lebih paham. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.